Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam. Cakep. Anak raja pergi menyelam. Menyelam ke dalam kolam. Mendengar jawaban salam, kayaknya belum makan. Sudah sarapan Bu, Pak? Ada nggak lupa? Anak-anak semangat, kalau anak-anak nggak usah ditanya, makan nggak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ila hidratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati Kepala SD Negeri Wonosalam Ibu Sumini SPD, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Komite SD Negeri Wonosalam Ibu Asih Widanarti beserta pengurus jajarannya, juga Bapak Ibu guru SD Negeri Wonosalam, wabil khusus rekan saya seperjuangan guru pendidikan agama Islam Ibu Afifah Zakiyah Sufa SHI MH, dan tak lupa anak-anak yang Pak Tu banggakan. Biasanya Bapak ya itu di sekolah di SD Negeri Sariharjo dipanggil Pak Tu. Nah, anak-anak kalau misalnya ketemu di jalan atau ibu boleh panggil ya, boleh menyapa dengan Pak Tu itu ya. Dan insya Allah saya berbahagia sekali karena pada pagi hari ini bisa bersilaturahim di acara yang sangat luar biasa ini, yang alhamdulillah sudah terselenggara berapa tahun Bu? Sudah lama ya Bu ya? Lumayan lama, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap istiqomah ila yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, para tabiin dan umatnya dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu serta anak-anak yang luar biasa, pada hari ini Pak Tu disuruh atau diberi mandat amanah untuk menyampaikan dari Ibu Komite untuk menyampaikan kiat menghadapi apa nak? Kiat menghadapi ujian. Apa itu ujian? Ujian bermacam-macam ya. Bahkan hidup ini adalah ujian. Ini materi untuk bapak-bapak ibu dulu. Nanti terakhir anak-anak. Jadi hidup ini adalah ujian.
dari ujian satu selesai ke ujian berikutnya. Ya, dari masalah yang satu ke masalah berikutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi kepada kita semuanya di dalam Quran Al-Mulk ayat 2, ayat 1-nya tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah hafal nak? Quran surat Al-Mulk hafal belum? Coba anak-anak, untuk anak-anak kalau waktu bilang atau tepuk satu ya, tepuk satu berarti tepuk satu kali. Kalau hanya satu tidak usah tepuk. Oke, siap? Tepuk satu. Tepuk dua. Berarti yang ibu-ibunya yang konsentrasi ya. Insya Allah hanya 30 menit ke depan. Jadi di dalam surat Al-Mulk ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita semuanya, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, yaitu tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, sesungguhnya mati dan hidup seseorang itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kita yang terbaik perbuatannya, yang terbaik amalnya. Bukan yang paling diuji paling benar amalnya, tidak. Bukan yang paling banyak amalnya, tidak. Tapi yang terbagus, yang terbaik amalnya. Amal itu apa sih? Amal itu adalah perbuatan kita. Maka hidup ini adalah hakikatnya ujian, dari ujian ke ujian yang lain. Bahkan kita bisa belajar kepada para nabi. Dari mulai Nabi Nuh. Nabi Nuh itu yang diuji apanya, Bu? Diuji oleh istri dan anaknya. Istri dan anaknya itu dia menjadi ujian bagi Nabi Nuh. Ya, istri Nabi Nuh ada yang kenal? Ada yang kenal nggak, Bu? Namanya Bu Nuh. Jadi istri Nabi Nuh itu yang itu Bu Nuh ya. Jadi Nabi Nuh diuji oleh istri dan anaknya. Ada lagi Nabi Ibrahim diuji oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh ayahnya Azar, karena dia pembuat patung berhala. Ya. Ada seorang istri yang solehah diuji suaminya, siapa itu? Asia, istri Fir'aun laknatullah alaihi. Istrinya taat, suaminya tidak taat. Ada juga yang diuji Nabi, diuji oleh saudaranya. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihis salam. Saudaranya, ya, saudara-saudaranya bahkan benci kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ada lagi Nabi Ayub. Bahkan Nabi Ayub diuji bukan hanya semuanya, mulai dari hartanya habis, ya, perkebunan peternakannya semuanya habis, bahkan terakhir keluarganya meninggalkan Nabi Ayub alaihi salam. Begitulah ujian. Hidup ini hakikatnya adalah ujian bagi kita semuanya. Kalau tidak mau diuji apa? Kalau kita putus asa, tidak mau diuji, ya mati saja kan, kasarannya begitu. Karena hidup ini adalah ujian dari satu ke ujian yang lain. Tapi yang perlu kita ya pahami, kadar ujian bagi kita itu masing-masing ada takarannya.
anak-anak besok ingin ada di tanggal 3 Desember Ibu, insya Allah ya, ada TKM. Nanti ujiannya ya begitu, mulai dari mengerjakan menyelesaikan ujian TKM untuk anak-anak. Nanti semakin dewasa, semakin umur bertambah, maka ujiannya pun kadarnya bertambah. Jangan kita lantas kalau sudah nanti berkeluarga, sudah tidak punya ujian lagi, akan diuji anak. Ya, kalau sudah misalnya sudah mentas putra putrinya seperti ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun, jangan kira sudah selesai ujiannya, akan ditambahi, dikasih momongan cucunya, kan gitu. Ya, tidak akan berhenti ujian. Begitu juga Bapak Ibu guru, sudah purna jangan merasa sudah selesai ujian, akan datang ujian. Tapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu semuanya, anak-anak, ujian itu kadarnya sudah terukur. Ya, sudah terukur, tertakar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tertakar, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada ujian? Pertama adalah kenapa Allah hadirkan ujian bagi kita semuanya? Pertama adalah supaya kita lebih kuat. Contohnya ada 3 potensi yang dimiliki oleh kita semuanya. Ya, jangan dilupakan. Yang pertama adalah potensi akal. Yang kedua adalah potensi jasad. Yang ketiga adalah potensi ruhiyah. Nah, kalau jasad supaya lebih kuat, maka seperti otot yang makin kuat karena kita sering latih. Nah, kalau misalnya kita punya jasad, kita latih fisik kita, atau anak-anak kita latih, mereka kita ajak untuk berlari, maka akan kuat dia untuk berlari. Kita latih anak-anak kita itu untuk bertinju atau memukul, kita masukkan ke sasana untuk tinju misalnya, mereka akan kuat ya pukulannya. Atau mungkin kita latih anak kita sesuai dengan keterampilannya, maka dia akan terampil sesuai dengan apa yang dilatihnya. Kalau dilatih tangannya, yang kuat tangannya. Kalau dilatih kakinya, akan kuat kakinya. Kalau dilatih skill apapun itu, maka dia akan terampil. Itulah fungsi daripada kita melatih, kita ujian itu, ya, supaya kita lebih kuat lagi. Yang selanjutnya adalah supaya kita menjadi pintar. Anak-anak perhatikan, supaya kita lebih pintar kalau diuji ya. Contohnya akal. Akal ini anak-anak, kita kan diberi akal. Kalau kita latih dengan apa? Dengan belajar, maka kita akan menjadi pintar. Jadi dengan ujian itu supaya lebih pintar. Contohnya adalah kita punya pisau, ibu-ibu. Kita punya pisau berkarat atau tumpul. Kita asah pisau itu di asahan yang keras atau yang empuk? Yang keras. Asahannya yang keras, ya. Atau asahan, sekarang ada asahan logam itu. Kita asah pisau yang tumpul itu terus menerus. Ya, maka pisau yang tadinya tumpul, pisau yang tadinya berkarat itu akan menjadi tajam. Demikianlah ujian ya bagi kita semuanya. Lebih cerdas lagi mengatasi masalah, karena ujian itu kan didatangkan masalah. Maka dengan hadirnya masalah, hadirnya soal-soal itu akan mencerdaskan kita. Ya. Karena ada cerita, Pak, anak-anak, ada cerita, ada kisah ini. Ada 3 orang yang dia tenggelam di tengah lautan. Yang pertama itu adalah orang Jepang,
yang kedua adalah orang Eropa, ya, atau Amerika gitu aja. Yang ketiga adalah orang Indonesia. Nah, mereka terumbang-ambing di tengah lautan, di tengah gelombang. Ada jin yang datang ketika itu menawarkan bantuan. Ada jin yang datang. Bayangkan saja, 3 orang terumbang-ambing di tengah lautan, ada jin yang datang. Ditawarkan kepada 3 orang itu masing-masing satu permohonan. Wahai orang Amerika, sekarang kamu minta apa, kata jin? Saya ingin dia membayangkan negaranya yang dikdaya, ya, yang super power, dia bayangkan. Akhirnya orang Amerika, wahai jin, aku ingin pulang ke negaraku, Amerika. Akhirnya bim salah bim abrak kan ada brak. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung dipindah ke Amerika. Tinggal berapa nak? 2. Nah, tinggal 2. Orang mana? Orang Jepang dan orang Indonesia. Akhirnya jin itu ada permohonan lagi. Wahai orang Jepang, sekarang kamu minta apa? Langsung dia lihat negaranya yang maju, yang berkembang, yang maju, teknologi. Maka wahai jin, saya ingin pulang ke negara Jepang, kan gitu. Akhirnya bim salah bim abrak, langsung pergi, langsung diuncalke yang Jepang, langsung sampai ke Jepang. Tinggal 1 orang Indonesia. Wahai orang Indonesia, sekarang kamu minta apa? Dia pikir lagi, Bu. Saya pergi ke rumah ya bermasalah. Aku ngerti negaraku ki ruwet kan gitu. Ya ruwet ekonominya, ruwet macam-macamnya kan gitu. Saya nggak mau pulang lah, biar saya di sini. Dan saya minta satu permintaan. Saya pengen ditemani teman 2 orang itu. Ya, pergi pengen ditemani orang Amerika dan Jepang itu. Akhirnya orang Jepang sama Amerika itu ditarik lagi jadi temennya di situ. Karena melihat banyak permasalahan karena apa? Orang Indonesia banyak menurut penelitian itu kurang menggunakan akalnya, maaf ya. Ini cerita bukan dari saya ini. Itu begitu. Karena tidak mau mengasah potensi akalnya supaya cerdas, hanya ikut-ikutan saja kan begitu. Oke. Nah, ujian itu datang supaya kita lebih cerdas. Karena apa? Dengan kita ditempa masalah demi masalah, kita semakin kuat, kita semakin cerdas, pandai menghadapi masalah, keluar dari masalah. Yang selanjutnya adalah menaikkan derajat. Ya, menaikkan derajat. Dengan ujian itu naik derajat. Yang tadinya anak-anak yang sekarang kelas 6, ya kan? Sekarang kan ada yang kelas 1, mau ke kelas 2, naiklah. Harus apa? Harus ada ujian. Nah, datanglah TKM, tes kendali mutu. Nah, kita mengerjakan, anak-anak mengerjakan, maka insya Allah akan naik ke kelas 2. Yang tadinya kelas 2 naik ke kelas 3. Begitu seterusnya, yang nanti SD jadi SMP, jadi SMA. Nah, itulah fungsinya ujian, supaya derajat kita naik di sisi Allah dan juga di dunia ini. Dengan apa? Dengan dihadirkan ya banyak masalah. Karena dengan masalah itu kita langsung ingat sama Allah, ya. Seateis apapun orang yang tidak percaya Tuhan, kalau dia didatangkan masalah, misalnya ketika naik pesawat terbang, terjadi goncangan karena menabrak awan, maka orang-orang yang merasa dia punya Tuhan, dia akan oh my God, ya Tuhan kan itu, akan ingat. Nah, maka fungsinya masalah itu dihadirkan supaya kita ingat Tuhan, ingat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau kita jalannya ya hidup ini lurus-lurus saja, enak-enak saja, kita akan lalai. Ya ibu-ibu itu kalau tidak ada masalah itu akan lalai, dininak-bobokkan oleh kehidupan dunia ini. Akhirnya ya tidak ingat Allah. Maka oleh Allah kita diberi sakit, manusia, orang monosalam, kamu saya beri sakit itu supaya kamu ingat sama aku, supaya kamu mohon sama aku. Nah begitu. Coba kalau kita diberi sehat terus, lancar rezekinya terus, kita akan jadi Fir'aun. Ya Fir'aun masa kini, ya kan? Karena apa? Fir'aun itu selama hidupnya nggak pernah sakit, lurus-lurus saja kan gitu, tidak pernah diuji. Ya. Maka dengan kita diberi kadang badannya lemah, payah kan gitu. Nah, itu menandakan kita butuh Allah. Ya, maka ujian itu akan menaikkan derajat kita, level kita di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Selanjutnya adalah ini kiat sukses ya. Itu tadi mengapa kita diuji. Sekarang kiat sukses. Pertama yang perlu kita pahami anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, sukses itu adalah proses. Sukses itu adalah proses, bukan hasil. Ya, yang kita perlu pahami. Saya pernah debat dengan bos saya itu seorang jenderal dulu. Saya katakan bahwa sukses itu dinilai dari kemurnian ikhtiar usaha yang dilakukan. Ikhlas atau dia ikhlas tidak dia berproses itu. Karena Allah atau karena yang lain proses itu. Dengan niat baik atau buruk dari proses itu. Maka sukses itu adalah proses, yang dilihat adalah prosesnya. Proses daripada kita menghadapi masalah atau ujian itu. Maka yang pertama yang perlu kita kenali adalah kenali diri dulu. Ya, kenali diri itu dulu. Dengan apa? Ketika sudah kenal kepada diri kita, maka kita bisa menggali potensi diri kita masing-masing. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya putra, punya anak, maka kita kenali dulu potensi yang ada pada diri anak kita masing-masing. Kalau sudah kita kenali, kita gali potensi mereka. Kalau anak-anak ini pintar matematika, senang matematika ya, berarti yang kita perlu gali, kita perlu lagi konsentrasi ya di situ, di matematika. Atau mungkin ada yang dia cenderung ke bahasa, maka kita fokus ke bahasa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita menuntut anak kita sukses ujiannya, sukses dunianya, sukses akhiratnya, pertama adalah kenali diri dulu, potensi yang ada pada anak-anak kita. Karena ini adalah informasi bukan dari diri saya pribadi, ya, Bapak. Dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tiada suatu bayi, suatu anak pun yang lahir atau terlahir melainkan atau kecuali ia dilahirkan berdasarkan fitrahnya. Berdasarkan fitrah itu. Ya. Berdasarkan fitrah itu. Apa itu fitrah? Nah, apa itu fitrah? Fitrah itu berasal dari kata fatoro. Fatoro itu adalah memunculkan sesuatu dari yang belum adanya sama sekali. Itu namanya fitrah. Bukan hanya ya diterjemahkan dengan suci, tapi lebih fitrah itu berasal dari kata fatoro, orisinil, bawaan sejak lahir, yang itu dimiliki masing-masing putra-putri kita, masing-masing diri kita. Ya. Fitrah itu sifat-sifat asli yang ada pada diri kita. Maka kenali ini dulu. Kenali ini dulu. Fitrah yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita punya anak ya kenali dulu fitrah anak kita. Ya begitu. Sifat asli,
sifat asli yang ada pada diri anak-anak kita. Ya. Karena apa? Karena ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fitratallah lati fattaran nas 'alaiha. Fitrah Allah itu yang dia Allah mencipta manusia sejak awalnya berdasarkan fitrah itu. Nah, berdasarkan sifat orisinil itu. Nah, apakah itu? Ya, apakah itu? Ya. Nah, fitrah itu ternyata sifat orisinil yang ada pada diri masing-masing kita, masing-masing anak kita itu adalah sifat-sifat Allah yang ada pada masing-masing anak-anak kita, masing-masing melakukan diri kita sendiri. Ya, saya akan persingkat saja. Dan itu dititipkan oleh Allah di dalam kolbu kita, di dalam hati nurani kita itu ada fitrah-fitrah itu. Ada karakter Allah itu, ada sifat-sifat Allah itu yang terangkum di dalam Asmaul Husna. Ya, terangkum di dalam Asmaul Husna. Ini dijelaskan Nabi. Mamin maulidin yuladu ila yuladu ala fitrah. Ya, berdasarkan fitrah itu, dan Allah menciptakan berdasarkan fitrah itu. Dan bahkan Nabi mengisyaratkan di dalam hadisnya takholaqu bi akhlaqillah. Ya, berakhlaklah, jadikanlah akhlak kita masing-masing itu sesuai dengan akhlak Allah. Sifat-sifat Allah sesuai dengan Asmaul Husna. Ini yang diri kita yang fitrah itu. Apa itu? Ya, ini saya singkat-singkat saja. Nah, dari definisi yang saya sampaikan ini, maka kenali potensi anak kita, bahkan diri kita sesuai dengan fitrah itu, fitrahnya itu. Dari kata fatrah tadi. Maka Bapak Ibu, anak-anak yang saya hormati, dengan adanya sifat-sifat ketuhanan, ini agak dalam ini dan jarang mungkin disampaikan. Ya, dengan adanya sifat ketuhanan, sifat-sifat keilahian, ya, di dalam diri kita ini, lalu apa? Apakah manusia sama dengan Tuhan? Tidak. Diberi oleh Allah kita sifat-sifat ketuhanan, keilahian itu berdasarkan fitrah itu, tapi kadarnya terbatas. Ya, kadarnya terbatas. Tidak semua yang Asmaul Husna, sifat Allah yang sama husna pada diri kita, bukan, tidak. Tapi kadarnya terbatas. Mungkin hanya satu saja diberi kita sifat itu. Ya, yang 99 Asmaul Husna itu kita mungkin ada yang diberi 2, ada yang diberi 3. Anak-anak kita ini fitrahnya. Ya. Contohnya ini. Contohnya, kalau misalnya kita mulai dari sini, kenali fitrah anak kita. Ya, Bapak Ibu, kenali fitrah anak kita sesuai dengan Asmaul Husna. Ya. Contohnya Asmaul Husna itu Al-Alim. Al-Alim itu apa? Mengetahui. Kalau Allah Maha mengetahui, kita diberi pengetahuan, kadarnya terbatas. Maka ketika kita lihat anak kita sering ngotak-atik ya HP, jangan lantas anak kok dolanane HP. Nah, ternyata dia jadi programmer HP kan. Bisa jadi. Atau mungkin dia kalau ada tip rusak atau bodol atau mungkin kulkas, ya dia oprek ya. Oh, ini anak saya punya karakter Al-Alim ini. Ini berarti jadi apa ini? Jadi ilmuwan ini. Oh, anak saya, ini harus saya latih ini. Saya gembleng, saya didik, saya gali potensinya. Dia bisa jadi profesor, doktor di bidang apa kan begitu. Ya, tergantung titipan kadar fitrah itu, apakah dia punya karakter al-alim, maka akan aku jadikan ilmuwan kan begitu. Lalu selanjutnya
kita lihat, harus kita perhatikan ya Pak Bu, anak kita itu jangan dibiarkan, jangan dititipkan hanya ke sekolah. Bapak Ibu guru di sekolah hanya terbatas waktunya, ya. Dan bahkan ada yang satu kelas 20 orang, ya, paling maksimal 28 orang, kan terbatas, ya, mendidik putra putri panjenengan di SD Wonosalam ini. Maka perhatian khusus ini tanggung jawabnya yang lebih adalah ke orang tua atau wali murid untuk menggali potensi mereka, ya. Contohnya, ternyata Allah menitipkan Al-Muhaimin, dia anaknya kok sering apa ya, ke kebun, ya, ada tanaman mati dia rawat, dia siram, dia pelihara hingga bisa tumbuh. Kata orang Jawa itu tangannya anyep itu apa? Dia nanam apa saja tumbuh. Wah, ini anak saya itu punya karakter Al-Muhaimin, senang memelihara. Oh, dia bisa jadi pengurus, ya, minim pengurus RT atau pengurus RW, sekarang mungkin pengurus komite gitu. Jadi tukang ngurus kan gitu. Ya. Berarti mumet tuh. Tapi soal pahalanya banyak. Begitu, yang harus konsentrasi, yang harus apa kita prioritaskan ya. Oh, berarti ini anak saya punya sifat Asmaul Husna, fitrahnya Al-Muhaimin. Dia ya nanti bisa jadi menteri, yang dulu menteri apa Bu? Pak Muhaimin itu. Yang ngurusi negara kan gitu, malah jadi presiden nanti. Itu ya. Ada lagi, mungkin kita lihat anak kita sering di kesendiriannya ini melukis, ya, lukisannya bagus, atau mungkin dia seneng ngejak rekreasi ke pantai, ke gunung, kemana itu, ngejak jalan-jalan. Oh, ini anak saya punya karakter Al-Jamil, Allah yang maha indah, dia senang keindahan. Oh, berarti pakaiannya pingin yang bagus-bagus. Berarti dia punya karakter Al-Jamil. Kita yang tahu diri kita dan orang tua khususnya ya, karakter ini. Selanjutnya, kalau dia sering protes, ada nggak anak-anak yang kita sering protes pada kita, Bu? Banyak ya mungkin ya. Oh, ini mungkin dititipi oleh Allah Al-Adil. Al-Adil itu apa? Yang maha adil. Tuh, ini bisa jadi anak saya itu kalau kita gali potensinya jadi penegak hukum. Yang sekarang di Indonesia itu butuh penegak hukum yang adil. Ya, tidak tebang pilih. Ya, sekarang krisis keadilan di negara kita ini. Butuh anak-anak kita nanti generasi terus yang akan merubah keadilan, yang menegakkan hukum seadil-adilnya. Nah, gitu ya. Alhamdulillah di sini ada GBA-nya SHMH. Insya Allah adil ya. Oke, selanjutnya adalah ketika anak kita sering gulat, Bu. Mungkin di sekolah ini ada yang seneng kelahi. Bapak Ibu gurunya harus sabar. Mungkin bisa jadi dia diberi Al-Qahar, ya, Asmaul Husna Al-Qahar, yang perkasa. Dia menunjukkan keperkasaannya dengan banting temennya. Nah, kita harus prioritaskan nih, khusus ini. Wah, ini kita bimbing khusus ini. Kita arahkan potensinya, supaya berkembang yang ke arah kebaikan tentunya ya. Dan lain sebagainya, tergantung dari pengamatan kita masing-masing, fitrah yang ada pada diri kita sendiri dan khususnya kepada anak-anak kita yang perlu kita kembangkan, kita prioritaskan gitu. Nah, yang kedua, setelah kita mengenali, ya Bapak Ibu semuanya, anak-anak, setelah mengenali potensi yang ada pada diri kita,
kenali diri, potensi yang ada pada diri kita. Kita gali potensi itu, kefitrahan yang ada pada diri kita itu. Lalu yang kedua, kita kembangkan potensi itu, membina potensi itu sehingga maksimal. Jangan pernah putus asa. Ya, kembangkan potensi itu sesuai dengan kadarnya tadi. Kadarnya seperti apa? Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah semua anak itu punya bakat yang unik semuanya. Tidak ada anak yang bodoh. Bodoh itu hanya istilah dari kurang pintar. Maka supaya pintar yang kita ajari, ya kita latih, kita didik, kita sabar mendidiknya, kan begitu. Ya, karena apa? Karena masing-masing anak itu punya bakat yang unik tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, dari karakter Asmaul Husna ini, dan ini adalah contoh. Ya, ini adalah contoh dari karakter. Tapi yang perlu kita pahami itu tadi, semua anak punya bakat yang unik dan karakter masing-masing, tergantung kita mendidiknya itu. Karena apa? Di dalam hadis yang lain itu qulu walatum jalatu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au nasrani au majisani. Fa abawahu, orang tuanya lah, ya masing-masing anak-anak itu punya fitrah. Fa'abawahu, orang tuanya lah, tanggung jawab orang tuanya lah, tanggung jawab sekolahnya lah, tanggung jawab lingkungannya lah, ya, yang mengarahkan dia mau jadi apa. Ya, berarti apa? Kalau kita punya anak, ya tanggung jawab kita memilihkan pertama sekolah yang baik, lingkungan yang baik, tentunya di rumah dididik dengan yang baik. Pendidikan yang baik bukan diceramai, Bu, Pak, tapi kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak ini sebenarnya fotokopi kita, orang tuanya. Ya, kalau anaknya nakal, dalam tanda kutip ya, pasti orang tuanya ya di tanda kutip ya. Nah gitu. Kalau anaknya bermasalah, pasti orang tuanya bermasalah. Karena apa? Anak itu fotokopi orang tuanya. Kalau anak kita bermasalah, kita banyak introspeksi diri. Pasti orang tuanya yang bermasalah itu. Karena apa? Fa'abawahu yuhawidani au nasrani au majisani. Orang tuanya yang bertanggung jawab. Nah, pelajaran pengajaran pada anak kita adalah bukan menyuruh, bukan, tapi memberi contoh. Memberi contoh. Itulah pengajaran yang terbaik. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di Rasul itu menjadi sukses itu karena beliau contohkan sendiri gitu. Nah, kesimpulannya adalah pada sudah alhamdulillah setengah 8. Sudah berapa menit? Sudah 40 menit makan. Belandang 5 menit. Saya tutup. Kesimpulannya adalah mau ujian TKM, mau ujian kenaikan kelas, mau ujian TKA dan lain sebagainya, Pak Bu, yang perlu kita prioritaskan adalah kalau kita ingin sukses ujiannya, kenali tepuk 1, tepuk 2. Nah, udah nggak konsentrasi lagi. Sudah 40 menit sih, jadi maklum ya. Ini kesimpulannya, ngantuk karena nggak lucu. Butuh konsentrasi. Kalau lucu udah dagelan. Sukses, kesimpulannya sukses adalah proses. Pertama, kenali diri, gali potensi sesuai dengan fitrah diri kita. Apa itu fitrah? Tadi sudah
Saya jelaskan, kembangkan potensi itu, bina potensi itu hingga maksimal, semaksimal mungkin, semampu kita, semaksimalnya tapi semampu kita. Lalu yang ketiga adalah kejar prestasi. Dengan apa? Memanfaatkan potensi itu untuk lingkungan. Kalau sudah sukses, ya bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linas. Orang yang sukses bukan sukses dirinya sendiri, tapi bisa mensukseskan orang lain. Guru yang sukses, guru yang cerdas, guru yang pintar itu bukan hanya dari penghargaan, tapi yang bisa mensukseskan murid-muridnya. Ya. Lalu ada gambaran nih, diamati itu untuk menutup bagaimana bisa bayangan itu lurus sementara bendanya bengkok. Itu perlu direnungkan, disimpulkan sendiri-sendiri. Ya, bagaimana bisa bayangan itu lurus sementara bendanya bengkok. Nek Jawane kacang nurut lanjaran, gitu ya. Oke, dan pendidikan itu sebenarnya adalah tanggung jawab orang tua. Demikian, semoga bisa diambil manfaatnya. Banyak salah mohon dimaafkan. Kafadul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak tolong jaga ketenangan, kita berdoa sebentar supaya dimudahkan dalam mengerjakan ujian dan diberi nilai atau hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tudina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tudahhirna biha min jamil syayat, wa tarfa'na biha indaka ala darajat, wa tubalighuna bi aqsal hayat min jamil khatifil hayati wa abadal mamat. Innal ladzina yubayyinuna ma inama yubayyinullah yadullah faqad innaka safa inama yanqusu ala nafsi wa man afa bima hadallahu fasayudihi ajran azima. Allahumma ya qadil hajat, ya Allah, Tuhai pengabul segala hajat, ya Allah, kami berhajat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah sekolah ini, ya Allah, SD Negeri Wonosalam, SD negeri yang bisa mendidik, menjadikan karakter peserta didiknya menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah, ya Allah, terkabul segala hajat dan cita-citanya, ya Allah. Allahumma ya kafiyal mu'imad, wahai Allah yang mencukupi segala kebutuhan, ya Allah, ya Allah, cukupilah kebutuhan dunia dan akhirat kami. Allahumma ya syafi'al amrad, ya Allah, wahai doa Allah penyembuh segala sakit, ya Allah. Jika di antara kami, ya Allah, yang hadir ini ada Engkau beruji dengan sakit, ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya dafi abariyat, wahai Allah yang menolak segala bala dan musibah, ya Allah, jauhkanlah SD Negeri Wonosalam dan seluruhnya, ya Allah, dari segala bala, bencana dan musibah, ya Allah. Allahumma ya dafi'al, Allahumma ya rafi'at derajat, wahai pengangkat segala derajat, ya Allah, angkat derajat kami, ya Allah, muliakan kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, ya Allah, sayangilah kami, ya Allah, kasihilah kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.